Ada 5 calon manajer Kopdes Merah Putih meninggal dunia pada saat mengikuti Latsar Mil Kementerian Pertahanan. Sebenarnya relevan nggak sih latihan semacam ini? Tidak relevan. Kementerian Pertahanan membentuk karakter manajer Koperasi Merah Putih tidak relevan. Benar-benar harus ditata ulang. Ya tadi kerangka dasarnya apa? Kalau kerangka dasarnya manajer Koperasi Merah Putih, Kementerian Koperasi. Kalau kerangka dasarnya bela negara dan komponen cadangan, Kementerian Pertahanan. Ini salah satu gejala, dalam tanda kutip gejala militerisasi di ranah sipil. Ini sekarang tiba-tiba kayak ada framing ya militerisasi itu karena ada kegiatan latihan dasar militer kepada sekumpulan orang yang tidak relevan untuk pekerjaan berikutnya sebagai manajer Koperasi Merah Putih itu. Kalau dari kacamata Anda, 3 poin kritis soal ini. Saya ingin berusaha mengembalikan Kementerian Pertahanan kembali kepada koridornya. Kembali kepada koridornya. Koridornya. Berarti yang sekarang? Ini di luar koridor untuk saya. Kembali kepada koridornya. Halo, kembali lagi di On Point with Adisila Rasati. Ada beragam topik yang patut diperbincangkan yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Salah satunya yang jadi sorotan publik adalah adanya peristiwa meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih pada saat mengikuti latihan dasar militer yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Kemudian kita tahu belakangan Kementerian Pertahanan mengubah Latsar Mil menjadi wajib bela negara. Nah, kita akan perbincangkan apakah ini relevan latihan semacam tersebut dengan manajer Koperasi Desa Merah Putih. Saya kedatangan tamu di studio Digital Kompas TV. Ada Mas Andi Wijayanto yang merupakan Gubernur Lemhanas 2022 hingga 2023 sekaligus juga penasihat senior Lab 45. Apa kabar Mas Andi? Baik, terima kasih diundang. Iya, Mas Andi, kalau kita lihat kan ini ada 5 calon manajer Kopdes Merah Putih meninggal dunia pada saat mengikuti Latsar Mil Kementerian Pertahanan sebagai calon manajer Kopdes Merah Putih. Ya. Sebenarnya relevan nggak sih latihan semacam ini dengan desnanti para calon manajer tersebut? Kalau untuk kebutuhan pengelolaan koperasinya cenderung tidak relevan. Mengapa nggak tidak relevan? Ya, sekian ribu koperasi, sekian ribu, ratus ribu bahkan juta toko yang ada di Indonesia puluhan tahun baik-baik saja berjalan tanpa pelatihan dasar militer. Jadi itu bukan kompetensi skill yang dibutuhkan untuk seseorang untuk mengelola toko retail seperti Koperasi Desa Merah Putih. Tapi memang mestinya pertanyaannya dibalik. Jadi menariknya begini, mengapa misalnya pembahasan tentang Latsar Mil Koperasi Merah Putih ini dilakukan oleh Komisi 1, bukan dilakukan oleh komisi di DPR yang memang berurusan dengan koperasi. Ya. Jadi begitu itu berurusan dengan Komisi 1, maka yang difokuskan adalah latihan dasar militernya. Nah, itu harus kembali ke undang-undang. Ya, di regulasi kita itu ada 3 undang-undang yang bisa dipakai. Yang pertama paling tinggi undang-undang dasar. Ya, kalau undang-undang dasar pengaturannya tentang bela negara. Lalu bela negara diturunkan ke undang-undang pertahanan negara. Aturannya juga tentang bela negara. Latsar Mil merupakan salah satu dari 4 bentuk bela negara. Lalu kemudian yang terbaru ada undang-undang pengelolaan sumber daya pertahanan. Di situ diatur tentang Komcat, komponen cadangan, komponen pendukung. Di dalam komponen cadangan pembentukannya harus melalui pelatihan dasar militer. Nah, kalau ini menjadi pembahasan dari Komisi 1, maka logikanya Komisi 1 menyoroti kewajiban Kementerian Pertahanan untuk membentuk komponen cadangan. Ya, targetnya kira-kira komponen cadangan negara itu seharusnya sebesar prajurit aktif. Jadi kira-kira 400.000. Ya. Hanya di Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan, komponen cadangan itu sifatnya sukarela. Oke, Mas, tadi kan Mas Andi menyinggung soal Komcat ini sebenarnya sifatnya sukarela. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan latihan dasar militer atau Latsar Mil yang kemudian diubah menjadi bela negara? Ya, itu yang kemudian urutannya yang harus kita perjelas ya.
apakah program ini dilakukan karena Kementerian Pertahanan menjalankan Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya pertahanan untuk membentuk Komcat. Kalau pakai kerangka legal itu, maka undang-undangnya mengatakan Komcat dibentuk dan peserta Komcat melakukan latihan dasar kemiliteran setelah diseleksi. Tapi ini sifatnya sukarela. Jadi secara SOP misalnya, dari Kementerian Pertahanan harus menunjukkan sekian puluh ribu tanda tangan yang menyatakan ini sukarela-sukarela. Ya normalnya kemudian boleh ada calon manajer Koperasi Merah Putih yang menyatakan tidak bersedia melakukan atau terlibat dalam latihan dasar militer, dan itu fine saja. Begitu mereka menyatakan tidak bersedia, tidak boleh mereka ditolak sebagai manajer misal, karena sifatnya memang sukarela. Ada undang-undang lain, Undang-Undang 3 nomor 2000 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang diatur di situ bela negara. Di bela negara salah satu dari 4 bentuk bela negara adalah latihan dasar militer. Tapi kalau seandainya misalnya Mbak ditanya mau ikut bela negara atau diwajibkan ikut bela negara berdasarkan Undang-Undang Dasar, Mbak akan diminta milih 4. Yang pertama latihan dasar militer, yang kedua ikut program prajurit wajib, ya, yang ketiga ikutin pendidikan kewarganegaraan, yang keempat pengabdian profesi. Ya, lalu misalnya kita yang pernah SD, SMP, SMA, kuliah mengikuti pendidikan PMP misalnya atau kewiraan atau sekarang kewarganegaraan bisa mengatakan saya sudah melakukan bela negara karena sudah pendidikan kewarganegaraan, atau misalnya sebagai wartawan Kompas setiap 17 Agustus atau setiap tanggal 17 ada upacara militer, bilang sudah pengabdian melalui profesi. Apalagi kalau ada kerja bakti, ada pelayanan, perusahaannya melakukan CSR, ya berkaitan dengan bela negara, bisa mengatakan kami sudah melakukan bela negara. Jadi wajibnya sudah dilakukan. Sekarang tinggal hak ya untuk melakukan itu. Nah, karena ini dibahas hari ini di Komisi 1, maka kerangka yang dipakai adalah Kementerian Pertahanan wajib melakukan bela negara, wajib melakukan komponen cadangan atau membentuk komponen cadangan. Tapi kalau ini seandainya urutannya adalah koperasinya meminta Kemhan, maka dicek di Undang-Undang Koperasi. Apa kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan koperasi, untuk membentuk koperasi, dan mestinya tidak dibahas di Komisi 1. Dibahas di komisi, saya nggak tahu berapa, di DPR, yang memang keterkaitannya dengan Kementerian Koperasi. Jadi kemudian yang berbicara dari DPR ke Menteri Koperasi. Mengapa manajer koperasi membutuhkan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, kalau seandainya kemudian secara organisasi Koperasi Desa Merah Putih itu butuh pelatihan dasar militer, ya orang kemudian mempertanyakan relevansinya apa. Ya misalnya toko-toko retail yang lain puluhan tahun jalan baik-baik saja kok tanpa latihan dasar militer, ya mereka bisnisnya bagus-bagus saja. Terus ini kenapa tiba-tiba ada 30-an ribu calon manajer harus memiliki dasar kemiliteran, ya. Ya yang lain kalau dibilang untuk disiplin, mereka buka jam 7 pagi, selesai jam 10 malam, tiap hari baik-baik saja kok, tanpa ada pelatihan disiplin militer, karena perusahaannya pun memiliki etos kerja tertentu ya yang dikembangkan. Tapi sekali lagi karena pembahasan yang mengemuka di publik adalah relasi antara Kementerian Pertahanan dan Komisi 1, maka ada 3 kerangka undang-undang yang harus kita pakai. Undang-Undang Dasar 45, Pasal 2730, Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 2002, dan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan di tahun 2019. Oke, nah ini kita lihat dulu ada statement yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan merespon meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kita akan simak bersama. Format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini, kegiatan diarahkan menjadi latihan, pembekalan, bela negara, dan manajerial. Tujuannya bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit ataupun komcat, melainkan membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerjasama, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi. Dalam penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan.
termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Esensi pembekalan tetap dijaga, yaitu membentuk calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, semangat bela negara, serta siap mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke, tadi kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari Kementerian Pertahanan, ada pengubahan secara besar-besaran dalam Latsarmil menjadi bela negara, bahkan tadi disebutkan ada latihan menembak dan segala macam. Bagaimana respon Anda? Ya, jadi ini kan sudah, kalau itu yang dijelaskan, ini sudah bukan bagian dari bela negara, bukan juga bagian dari komponen cadangan. Jadi ini bagiannya dari pembentukan karakter, ada kepemimpinan dan seterusnya. Ya, kementerian yang paling tepat untuk melakukan ini adalah Kementerian Koperasi. Ya, lalu karena Kementerian Koperasi harus menjadi penjurunya, karena yang ingin dibentuk adalah manajer-manajer koperasi. Kementerian Koperasi yang paham betul bagaimana caranya membentuk manajer koperasi. Lalu kalau seandainya ingin diperkuat kader kepemimpinannya, ya di Republik ini kalau kader kepemimpinannya ingin diperkuat dari sisi ideologi, misalnya Pancasila, ada BPIP. Atau kalau memang ingin kepemimpinan bangsa, ada lembaga saya dulu, Lemhanas, ya, yang punya pelatihan kebangsaan sudah tahunan. Kami sudah punya ribuan alumni ya dari pelatihan kebangsaan. Ada satu deputi khusus di Lemhanas yang memang programnya adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan, bisa di situ. Kemhan menjadi tidak relevan ketika yang ingin dibentuk adalah karakter dasar, karakter kepemimpinan, apalagi karakter etos kerja bisnis dari manajer-manajer calon koperasi. Saran saya, pikirkan ulang, rombak ulang, lalu jadikan Kementerian Koperasi sebagai penjurunya. Lalu kalau seandainya perlu dilengkapi dengan skill-skill lain, ya libatkan tadi lembaga instansi yang memang memiliki kompetensi di bidang itu seperti BPIP atau Lemhanas. Oke, tapi saya ingin tahu juga, apakah ada bukti kemudian empiris pelatihan semi militer ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik? Untuk bidang-bidang tertentu pasti iya ya, terutama yang terkait dengan tugas-tugas yang memang khusus yang di militer atau di Kementerian Pertahanan ya. Tapi kalau soal case ini, yang saya pikirkan begini, apakah ada sekian koperasi merah putih yang akan didirikan di wilayah-wilayah konflik misalnya, atau didirikan di wilayah-wilayah perbatasan yang sifatnya rawan, di wilayah-wilayah yang memiliki transnational crime yang tinggi, ya, sehingga dibutuhkan kemampuan-kemampuan dasar militer itu. Tapi begitu dilihat siapa yang ikut, sebagian besar ada di Pulau Jawa kok, sebagian besar ada di pusat-pusat keramaian, jadi tidak daerah khusus, apakah dari sisi konflik, apakah dari sisi transnational crime atau dari sisi perbatasan. Ya, lagi-lagi kemudian pembekalannya menjadi dipertanyakan. Ya, ada beberapa instansi sipil, ya misalnya Bea Cukai. Ya, Bea Cukai kalau seandainya tugasnya memang di wilayah perbatasan, katakanlah di Papua atau di wilayah di Kalimantan yang sangat terkait dengan transnational crime, maka diberikan pelatihan dasar, ya misalnya di Rawamangun, di diklatnya di Rawamangun, dan pelatihan dasar itu diberikan oleh Kopassus dan Marinir, ya. Tapi itu programnya Bea Cukai, bukan programnya Kementerian Pertahanan. Bea Cukainya yang ngerasa bahwa perlu dibekali ya teman-teman Bea Cukai ini untuk ditugaskan di wilayah-wilayah khusus, ya, lalu disiapkan oleh Marinir dan Kopassus. Ya, di Bea Cukai juga ada Intel Bea Cukai misalnya. Nah, begitu Intel Bea Cukai ini mau dikirim untuk tugas-tugas khusus, mereka kemudian ada sertifikat levelisasinya, ya dipersiapkan kombinasi misalnya BAIS dan BIN ya untuk mempersiapkan kemampuan intelijennya. Tapi itu programnya Bea Cukai, bukan programnya BIN ya misalnya. Jadi sekali lagi, ini mestinya menjadi program Kementerian Koperasi yang kemudian meminta perbantuan pelibatan dari instansi lain yang memiliki kompetensi-kompetensi khusus. Oke, ada dua pandangan.
latihan semacam ini bisa memperkuat karakter bangsa, tapi di sisi lain ada juga yang berpandangan ini salah satu gejala, dalam tanda kutip gejala militerisasi di ranah sipil. Anda berpandangan seperti apa soal ini? Nah, itu tidak akan terjadi kalau program ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menggunakan undang-undang yang ada. Jadi gunakan saja Undang-Undang 3 2002 tentang bela negara, latihan dasar militer bisa dimasukkan ke situ, ya, atau lakukan berdasarkan Undang-Undang 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya pertahanan yang memang mengatur komponen cadangan. Ya, tapi ini menjadi programnya Kementerian Pertahanan dengan tujuan yang berbeda. Mereka tidak ngutak-ngatik tentang manajerial koperasi. Mereka tidak ngutak-ngatik tentang nanti bagaimana etos kerja ketika bisnis koperasi. Yang mereka ingin ciptakan adalah bela negara yang lebih tinggi dan ada komponen cadangan. Nah, itu berarti targetnya adalah target-target dari Kementerian Pertahanan, bukan target-target dari Koperasi Merah Putih, Kementerian Merah Putih atau PT Agrinas yang kemudian menjadi payung dari kegiatan ini misalnya. Oke, kita akan lihat juga bagaimana komentar dari netizen, begitu ya, polling dari netizen soal apakah ini diperlukan Latsarmil, bela negara untuk menciptakan atau melatih manajer koperasi desa Merah Putih. Kita akan lihat bersama hasilnya seperti apa. Menurut sahabat Kompas TV, perlukah jabatan sipil dilatih ala militer? Sampaikan opini kamu di bawah ini, komentar terbaik akan dibacakan di podcast On Point with Adisti. Dan ternyata hasil pollingnya adalah 85% menilai tidak diperlukan. 12% menilai diperlukan. Dan yang no comment juga ada 3%. Ternyata netizen menyampaikan nggak perlu ini kayak gini. Ya karena programnya adalah pembentukan manajer Koperasi Merah Putih. Ya terus wajar kalau kemudian akal sehat mengatakan apa hubungannya dengan Kementerian Pertahanan, apa hubungannya dengan Latsarmil. Ya, jadi sekali lagi Kementerian Pertahanan tidak perlu masuk ke keruwetan ini kalau tadi memang berbekal kerangka regulasinya. Ya, Kementerian Pertahanan itu masih punya PR yang sangat besar kok untuk membentuk komponen pertahanannya ya. Misalnya dari komponen utama PR-nya adalah bagaimana meningkatkan anggaran dari 0,7% ke 1,5% atau kalau mau pakai standar NATO sekarang ke 3,5% dari PDB, atau bagaimana membentuk Komcat yang oleh target dari Kementerian Pertahanan sendiri membutuhkan 400.000 Komcat. Ya, tapi kemudian ini sifatnya harus sukarela loh. Ya tidak boleh diwajibkan. Ya, Kementerian Pertahanan nggak ada urusannya dengan pembentukan karakter dari manajer koperasi. Sudah ada Kementerian Koperasi, kenapa dicampur-campur ke sana? Minta saja Kementerian Koperasi melakukan pembentukan karakternya. Kalau butuh misalnya di titik-titik tertentu latihan dasar kemiliteran, ya disiapkan kurikulum khususnya. Ya, tapi kemudian Kementerian Pertahanan kalau ingin melakukan latihan dasar kemiliteran berdasarkan undang-undang, lakukan pembentukan komponen cadangan atau program bela negara. Oke, kita lihat juga salah satu komentar-komentar dari netizen @saridah410, yang dibutuhkan bukan gemblengan fisik tetapi gemblengan mental, kejujuran dalam bekerja. Kemudian juga ada @jeremia2 yang mengatakan tidak perlu buang-buang anggaran, ada yang lebih penting daripada latihan militer. Ya, itu jalan jelek, jembatan rusak masih banyak. Kenapa nggak dibenerin, malah mikirin latihan militer? Oke. Komentar selanjutnya ada @yoyo_nt8l, seharusnya didiklat P4 biar ngerti Pancasila beserta butir-butirnya dan penerapannya di Undang-Undang 45. Nah, ini ada berbagai macam komentar yang bervariasi ya. Mulai banyak yang mengatakan tidak perlu, harusnya kejujuran dalam bekerja, kemudian ada yang lebih penting lagi soal jembatan rusak, kemudian jalan rusak yang masih banyak yang harus dipikirkan dibandingkan dengan latihan militer. Ada juga soal menyinggung soal P4 begitu ya, Pancasila. Bagaimana Anda melihat ini? Ini pertanyaannya satu berkaitan tentang apakah ini memang kewenangan Kementerian Pertahanan. Ya kalau dari komentar-komentar itu ini bukan kewenangan dari Kementerian Pertahanan. Ini tadi kewenangan dari Kementerian Koperasi.
Kalau seandainya ini pembentukannya adalah tadi terkait dengan karakter bangsa, tentang nasionalisme, ya itu relevan dengan BPIP. Ya, kalau berkaitan dengan kepemimpinan, misalnya relevan dengan Lemhanas, bisa diminta kedua lembaga itu untuk masuk dalam pembentukan karakter-karakter khusus itu. Nah, Kementerian Pertahanan fokus saja tadi kembali ke bela negara dengan komponen cadangan sesuai undang-undang yang itu PR-nya masih sangat besar. Jadi ini juga tentang skala prioritas. Ya, Kementerian Pertahanan saja masih pontang-panting untuk ngejar kenaikan dari 0,7 menuju ideal 1,5% di tahun 2029. Terus tiba-tiba ada program-program yang membelokkan konsentrasi skala prioritas dari Kementerian Pertahanan. Oke, nah kalau menurut salah satu anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin menyebutkan bahwa biaya latihan untuk satu individu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih bahkan 30 juta rupiah. Dikalikan ada puluhan ribu calon manajer Kopdes Merah Putih. Ini saya asumsinya anggaran itu tidak datang dari Kementerian Pertahanan ya. Anggaran itu datangnya dari Koperasi Desa Merah Putih, mungkin lewat PT Agrinasnya. Ya, anggarannya datang dari sana. Karena lagi-lagi kalau anggarannya tiba-tiba harus ditopang oleh anggaran Kementerian Pertahanan, ya itu kemudian nanti bisa memunculkan problem administrasi pelaporan. Ya, dilaporkan sebagai program apa? Karena hanya bisa dilaporkan sebagai program pembentukan komponen cadangan. Jadi nanti kemudian ada persoalan-persoalan auditor yang harus diantisipasi oleh Kementerian Pertahanan. Dari sisi anggarannya sendiri, kalau seandainya Kementerian Pertahanan langsung saja mengalokasikan untuk pembentukan Komcat, ya misalnya, itu hitungan saya kalau 400.000 Komcat, pelatihannya bisa 8 triliun. Tapi nanti kalau mereka diaktifkan, misalnya seluruhnya diaktifkan 1 tahun lewat perintah mobilisasi Presiden disetujui oleh DPR, itu kemudian Kementerian Pertahanan harus menyiapkan anggaran antara 42-45 triliun sebesar dari gaji prajurit. Tapi mereka urgent nggak saat ini? Saat ini untuk pembentukan Komcat sebesar itu belum, ya karena lagi-lagi anggaran kita masih 0,7%, jadi masih ada kebutuhan untuk menyiapkan komponen utama, untuk menyiapkan sistem persenjataan, untuk merapikan gelar dan seterusnya. Oke, nah kalau tadi Anda sudah kita melihat bagaimana budget yang tidak sedikit lah ya, ada kebutuhan yang lebih mendesak. Kalau dari kacamata Anda nih Mas Andi, sebenarnya pelatihan-pelatihan semacam apa dan pembekalan semacam apa yang relevan untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih? Nah itu saya harus bilang saya nggak tahu, ya, karena itu bukan bidang kajian saya. Kalau ditanyanya apa yang harus disiapkan untuk menyiapkan membentuk prajurit atau bintara atau perwira, saya bisa jawab. Tapi untuk apa manajer Merah Putih, saya benar-benar tidak tahu karena bukan kajian saya pengkaji militer. Nah itu mestinya jawaban sama dari Kementerian Pertahanan. Ketika seorang kolonel, seorang brigjen atau seorang bintang 2 yang menjadi dirjen atau seorang bintang 3 yang menjadi kepala badan yang terkait dengan cadangan nasional, ditanya kemampuan apa yang bisa diberikan oleh Kementerian Pertahanan untuk membentuk calon manajer Koperasi Merah Putih, mereka bilang, saya nggak tahu, bukan kompetensi saya, tanyakan ke Kementerian Koperasi. Mestinya jawabannya itu. Kalau ditanyanya bagaimana melakukan bela negara, mereka bisa. Bagaimana membentuk komponen cadangan, mereka bisa. Bagaimana membentuk manajer Merah Putih, jawabannya mestinya sama dengan saya. Saya nggak tahu, bukan kompetensi saya, bukan penugasan saya di undang-undang yang ada. Cari ke Kementerian Koperasi. Dan itu memang seharusnya Kementerian Koperasi Desa Merah Putih lah yang punya hands-on kontribusi. Ya, saya khawatirnya ini kan tadi bisa di frame sebagai militerisasi ya. Ya sementara di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Pertahanan, di Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan ada mandat dari Kementerian Pertahanan untuk membentuk komponen cadangan. Ya, jadi lakukan pembentukan komponen cadangan itu sesuai mandat Undang-Undang 23 2019 yang sifatnya sukarela. Lalu harus benar-benar bisa disampaikan ke publik bahwa kami Kementerian Pertahanan TNI membutuhkan komponen cadangan ini. Nah, ini sekarang tiba-tiba kayak ada framing ya militerisasi itu karena ada kegiatan latihan dasar militer kepada sekumpulan orang yang tidak relevan untuk pekerjaan berikutnya sebagai manajer Koperasi Merah Putih itu. Oke, jadi yang perlu di-underline itu memang sama sekali tidak relevan ya?
tidak relevan. Kementerian Pertahanan membentuk karakter manajer Koperasi Merah Putih tidak relevan, dan itu ya benar-benar harus ditata ulang. Ya tadi kerangka dasarnya apa? Kalau kerangka dasarnya manajer Koperasi Merah Putih, Kementerian Koperasi. Kalau kerangka dasarnya bela negara dan komponen cadangan, Kementerian Pertahanan. Tapi lagi-lagi ada aturannya, pasal-pasalnya sangat jelas kok. Ya, di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu. Oke, terakhir Mas Andi, kalau dari kacamata Anda, 3 poin kritis soal ini. Saya ingin berusaha mengembalikan Kementerian Pertahanan kembali kepada koridornya. Kembali kepada koridornya. Koridornya. Berarti yang sekarang? Ini di luar koridor untuk saya. Kembali kepada koridornya. Gunakan pasal 27, pasal 30 Undang-Undang Dasar. Gunakan Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan, tentang bela negara. Gunakan Undang-Undang 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya pertahanan yang mengatur pembentukan komponen pertahanan. Fokus di situ. Bentuk komponen pertahanan cadangan yang sesuai dengan mandat dari Undang-Undang 23 2019. Lalu begitu ada tugas-tugas seperti ini, serahkan ke kementerian-kementerian yang relevan. Kementerian yang menjadi rujukan, ya harus kementerian yang relevan. Manajer Merah Putih, rujukannya adalah Kementerian Koperasi. Misalnya, kalau misalnya tiba-tiba Kementerian Pertahanan tiba-tiba diberi tugas untuk, pengalaman saya ketika saya calon PNS dulu ya tahun 99. Saya calon PNS menjadi dosen pegawai negeri sipil di UI, harus ikut pelatihan militer di Rindam Jaya ya, di Condet. Terus itu bukan tugas Kementerian Pertahanan, itu tugas dari Kementerian Pan-RB atau tugas dari Kementerian Pendidikan. Ya, jangan tiba-tiba program utamanya dijalankan oleh Kementerian Pertahanan. Kalau PNS-nya dulu seperti saya 99 dosen, ya kembalikan ke Kementerian Pendidikan apa karakter yang dibutuhkan untuk etos kerja yang tepat, misalnya sebagai pengajar, sebagai peneliti, dan seterusnya. Jadi koridor itu yang harus benar-benar diperketat lagi, sehingga Kementerian Pertahanan untuk melakukan program-program yang terkait dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, latihan dasar militer, rujukannya 2 konsep, bela negara dan komponen cadangan, dan dua-duanya sudah diatur dalam undang-undang. Oke, itulah yang kemudian menjadi rujukan, termasuk juga masukan dan insight gitu ya, kembali lagi ke koridor masing-masing di kementerian. Apalagi ini bisa dikatakan baru lah ya di zaman pemerintahan Presiden Prabowo Subianto soal Koperasi Desa Merah Putih. Kita harapkan tentu saja manajer-manajer ini begitu ya menjadi calon benar-benar pemimpin yang bisa memanajerial ke depan supaya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa growth ya, dan sesuai dengan asta-cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Mas Andi Wijayanto telah bergabung bersama kami di On Point with Adisti Larasati. Tentu saja nanti kita akan kembali di On Point with Adisti Larasati di episode selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.